Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Habib Farudin dari kelas SKR Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Yogyakarta dengan NIM 22709. Di sini saya akan menyampaikan tentang contoh aplikasi penginderaan jauh di bidang kehutanan, yaitu SIG. Aplikasi SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan salah satu alternatif untuk melakukan berbagai macam proses-proses seperti menyediakan sistem informasi geografis hasil sumber daya hutan, mengetahui kawasan hutan Kabupaten Semarang, membantu dalam perencanaan revitalisasi, proses digitalisasi peta, melakukan proses overlay atau tumpang tindih. Selain menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu data yang didapat langsung dari tempat dan dari referensi penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data dengan cara overlay. Dan ini beberapa contoh penggunaan SIG di bidang kehutanan, yaitu untuk yang pertama yaitu perencanaan pengangkutan hasil tebangan. Untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum, perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembalakan atau logging dengan sistem kabel serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan menggunakan SIG, yaitu dengan mengintegrasikan beberapa peta atau peta potensi tegakan, peta kelerengan, peta topografi dengan model teknis, parameter desain jalan dan kabel, dan model finansial, biaya penebangan, dan biaya pengangkutan kayu. Untuk yang kedua yaitu tata guna hutan. Untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada atau tanda curah hutan, kelerengan, jenis tanah, dan ketinggian. Untuk itu, dengan SIG, peta curah hutan, peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta topografi diintegrasikan untuk mengetahui wilayah-wilayah mana atau beserta luasnya yang mempunyai skor gabungan sama besar atau lebih besar dari batas yang perlu ditetapkan sebagai hutan lindung, dan wilayah mana yang mempunyai skor gabungan kurang dari batas yang dipersyaratkan untuk suatu hutan lindung. Untuk yang ketiga yaitu monitoring dan pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Mengingat bahwa tebangan di areal HPH dilakukan secara tebang pilih, maka adanya jalan angkutan yang baru dibuat merupakan indikasi kuat adanya penyimpangan tersebut. Untuk yang keempat yaitu deforestasi. Dengan mengkombinasikan peta batas kawasan hutan dan citra satelit dengan bantuan SIG dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan, dan dengan menggunakan perhitungan didapatkan data laju deforestasi dari kawasan hutan baik tingkat nasional maupun dari tingkat provinsi. Untuk yang kelima yaitu kebakaran hutan. SIG telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan men-overlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, RH. Dari hasil analisis tersebut biasanya dibuat scoring dari setiap faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan dan dengan cara menjumlah skor masing-masing. Dan mengoverlay peta setiap faktor akan didapat kawasan yang rawan terhadap kebakaran dari yang tinggi sampai rendah.
Dari sini dapat diambil keputusan untuk melakukan tindakan preventif kebakaran seperti pemantauan yang lebih intensif terhadap kawasan yang sangat rawan dan penyediaan peralatan dan fasilitas pemadam kebakaran pada titik-titik terdekat dari daerah tersebut. Untuk berikutnya yaitu rehabilitasi lahan. Gerakan rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasil guna apabila didapatkan informasi yang akurat baik spasial maupun non-spasial dari kawasan-kawasan kritis yang perlu direhabilitasi. Informasi tersebut dapat disediakan dengan cepat dan akurat dengan menggunakan teknologi SIG dan penginderaan jauh. Melalui kombinasi SIG dan penginderaan jauh, kawasan-kawasan kritis seperti tanah kosong. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.